loyal juga belum tahu. Cuma saya tahunya dari berita kemarin online Teras Kata, katanya kok P21. Jadinya saya ini mau merespon. Sebenarnya seperti apa kok saya tidak ada informasi, malah pihak yang seharusnya tidak bicara ini malah mengeluarkan statement itu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat pagi. Saya mau menyikapi berita online yang kemarin dari Teras Kata yang mengatakan bahwa terdakwa Caroline dari kasus UIT menyatakan bahwa perkara identitas yang saya hadapi sekarang sudah P21, sedangkan sampai sekarang pun saya pribadi dan tim kuasa hukum tidak mendapat informasi apapun. Jadi saya ini di sini mau memberikan reaksi. Yang pertama, saya sampai sedetik ini saya tidak tahu kesalahan saya di mana, apa yang dipermasalahkan juga saya belum tahu, karena selama ini saya merasa sudah berusaha meluruskan administrasi kependudukan, mulai dari melakukan permohonan, melakukan gugatan, hingga identitas saya yang lama yang atas nama Suprihatin sudah dinonaktifkan. Saya kemarin juga masih berusaha untuk meminta keadilan juga. Saya sudah mengirim surat ke Bapak Presiden Jokowi. Ini juga saya juga tembuskan ke semua instansi yang terkait juga, termasuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, sampai kepolisian juga, Dukcapil juga. Terus yang saya kemarin juga meminta keadilan karena saya merasa dikriminalisasi. Saya sudah sebagai warga negara yang menghadapi masalah peliknya kependudukan, yang itu pun sudah terjadi 14 tahun yang lalu pada tahun 2010. Dan yang saya ketahui, karena saya dilaporkan, saya sudah berusaha untuk meluruskan, bahkan sampai ke Jakarta, ke Tulungagung, tapi tetap aja saya masih dipermasalahkan, dan sampai sekarang saya belum tahu ini masalahnya di mana. Terus yang kedua, terakhir saya juga berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, karena saya di sini menyatakan saya merasa dikriminalisasi. Saya ini warga negara Indonesia yang lahir dan tumbuh di negara tercinta ini, tetapi kenapa begitu didiskriminasi masalah identitas antara saya dan untuk anak saya dan saya? Karena identitas yang saya perjuangkan dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit ini sangat menguras tenaga. Warga Rohingya yang datang tanpa identitas aja kalian tampung, kalian kasih makan dan tempat tinggal gratis. Tetapi kenapa saya yang warga negara Indonesia asli malah mau dipenjarakan, dipidana? Apakah itu adil? Itu yang saya pertanyakan kepada Kemendagri, bahkan ke Presiden juga saya sudah mengirimkan surat. Di sini sudah saya jelaskan pada tanggal Juni 2023, Kementerian Dalam Negeri sudah menonaktifkan identitas saya yang lama, yang Suprihatin. Jadi identitas saya adalah satu yang Herlina. Dan pada saat ini yang terjadi pada saya, KTP saya disita. Bayangkan, saya ini sudah berarti sudah selama 4 bulan ini saya nggak pegang KTP sebenarnya. Tapi saya diam. Yang dua itu kan sudah nonaktif. Yang aktif kan Herlina. Ini disita juga. Jadi saya sebagai warga negara tidak punya hak asasi sekarang, karena sudah disita. Penyitaan itu dilakukan Polres. Alasannya kenapa disita, kenapa Pak? Katanya sebagai bukti. Sedangkan masalah bukti ini kan dokumen pemerintahan, dokumen negara. Mau saya bawa atau enggak, saya tidak akan bisa merubah, kecuali memang produk ini saya bisa rubah, itu beda lagi. Tapi kan kenyataannya ini kan dokumen negara, data kependudukan negara, dan semua ada di Dukcapil, kan nggak bisa saya merubah. Kenapa harus disita? Sampai sekarang berarti saya nggak punya KTP. itu disita apa sebagai barang bukti? Disita sebagai barang bukti katanya. Tapi kenyataannya kan saya jadi nggak ada KTP itu.
terjadi perbedaan tempat dan tanggal lahir. Tapi masalahnya saya sudah memakainya 14 tahun. Sedangkan semua dari perbankan, dari imigrasi, asuransi, akte anak, surat izin mengemudi, visa, permit ke luar negeri, paspor, semua kan memakai identitas itu. Dan sedangkan saya lebih banyak di luar negeri. Anda semua tahu saya lebih banyak kehidupannya di luar negeri. Dan semua berdasar identitas itu. Padahal pada saat ada penetapan, saya sudah diinfo dengan Bapak lawyer saya ini, tim lawyer Pak Nananto, katanya ini ada perbedaan loh Mbak, sebaiknya diperbaiki sekalian. Saya sudah konsultasi ke Dukcapil, baik di Tulungagung, di Jakarta Pusat, saya itu sudah curhat, Pak ini gimana? Karena apa? Saya kehidupan saya di luar negeri kan pakai data yang ini, sedangkan di paspor itu pun jelas ada tempat dan tanggal lahir di sana. Lah kalau saya diganti di sini tapi di luar negeri saya di penjara, kena masalah saya gimana keamanannya? Mereka pun juga masih belum memberi respon. Saya telepon ke imigrasi, saya telepon bagaimana keamanan saya di luar kalau terjadi perubahan. Saya juga malah dari imigrasi menyarankan Mbak, kenapa kan ini sudah EKTP, ini juga yang satu sudah dinonaktifkan, Mbak juga sudah punya penetapan. Kenapa harus dirubah? Sedangkan semua elemen pajak pun kan saya juga pakai Herlina seperti itu. Bahkan sekarang ke akte sertifikat itu kan semua pakai Herlina dengan ada tanggal lahir di situ. Itu kan merubahnya sangat menyulitkan bagi saya. Sedangkan tugas negara dan tugas pemerintah kan membantu warganya, bukan malah menyulitkan. Tapi di sisi lain malah saya ini malah dipidana. Malah saya dengar sudah P21. Saya sekarang pun belum diinformasikan semasalah itu P21, tapi dalam hati saya kayak kok nggak ada seperti ini, kenapa kok didiskriminasi terlalu. Diskriminasi artinya lihat spiral ini loh, Rohingya datang kalian kasih makan, kasih tempat, bahkan ini semua heboh loh, tapi saya yang lagi berjuang cuma satu KTP itu kok sampai mau dipenjara. Bahkan saya nggak salah. Kalau memang ada kesalahan, mari ayo kita buktikan. Kalau memang benar loh, saya sudah P21 dan mau disidangkan. Karena saya sampai detik ini belum dapat informasi apapun, baik dari jaksa, baik dari kepolisian, saya belum ada. Tapi kenapa kok pihak lain yang malah mengeluarkan statement seperti itu, yang saya tidak tahu. Terus yang ketiga ini, saya tolonglah buat semua kita ikut menyikapi dan mengawal kasus ini untuk semuanya. Tolong untuk Bapak Presiden, Pak Presiden Jokowi, saya mohon bantuan. Kalau sekarang ini saya lagi menghadapi masalah identitas seperti ini, mungkin nanti juga bisa jadi terjadi ke orang lain, saya tidak tahu. Tapi apakah adil Pak, masalah KTP saja saya sampai harus di penjara? Untuk Bapak Prabowo yang bentar lagi juga mau jadi presiden, Pak, saya sudah kirim surat juga ke Bapak, tolong Bapak respon juga. Bahkan saya juga sudah kirim surat ke Hotman Paris, saya dulu juga direspon, nanti dilihat. Saya juga meminta keadilan kemana-mana juga, soalnya ini terlalu diskriminasi buat saya, karena ini cuma masalah keadministrasian. Kenapa kok sampai saya ditakut-takuti nanti mau ditahan, mau seperti ini, tanpa ada pembuktian yang pasti dulu. Saya punya rencana besok hari Senin, saya mau mengantarkan paspor saya. Ini bukti itikat baik saya bahwa saya ingin menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya legowo di sini kalau memang ini proses bisa memberikan kepastian hukum ke saya atas identitas saya untuk ke depan tidak diganggu-ganggu lagi. Saya ikhlas. Saya akan hadapi, saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah.